Halo, perkenalkan nama saya Tristan Sampa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika, dengan nomor induk mahasiswa 217611215. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi Pengiriman Barang Berbasis Web. Kita langsung saja fokus kepada presentasinya. Judul dari proposal ini adalah Perencanaan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web. Pada slide presentasi ini terdapat 3 bagian bab, yaitu bagian bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saya akan masuk di bagian bab 1. Di bagian bab 1 ini adalah mengidentifikasi permasalahan pada suatu proposal penelitian atau pada proposal ini sendiri. Yang pertama adalah masalah pada penelitian. Seringkali masalah yang dihadapi dalam penelitian adalah bingung menentukan model seperti apa, karena terjadi beberapa kesalahan atau adanya error yang kita temukan pada program kita saat dijalankan, seperti terjadi pada kesalahan kode program. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Setelah menemukan masalah atau kesalahan atau error, kita dapat memecahkan masalah tersebut. Dengan mempermudah, kita boleh menggunakan model yang digambarkan dengan diagram alir yang terdiri dari simbol, entitas, aliran data, proses, dan data storage. Dan untuk mengatasi kesalahan atau error yang terjadi, kita dapat mengecek letak error kode program. Dan untuk memudahkan dalam menyelesaikan ini adalah kita bisa membentuk tim guna untuk mempermudah kita agar dalam bekerja sama, karena kita bisa membagi tugas untuk mengerjakan bagian mana yang akan kita kerjakan. Bagian yang ketiga yaitu latar belakang pada identifikasi masalah. Setelah kita menemukan masalah dan solusinya, maka dilakukan pengujian dari web tersebut, dan kita juga bisa melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada perusahaan-perusahaan yang terkait. Nah, sekarang bagian bab 2. Perencanaan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web. Batasan masalahnya adalah, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis web ini dapat mempermudah pelanggan dalam proses pengiriman barang. Yang kedua adalah, bagaimana sistem ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelola data barang dan data pelanggan. Batasan masalahnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun sistem ini terdiri dari HTML yang berfungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis HTML. Kemudian PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa scripting server side, artinya dijalankan pada server. Kemudian outputnya akan dikirimkan ke klien atau browser. PHP ini digunakan untuk aplikasi web dan mendukung banyak database seperti MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, dan lain-lain.
Namun sistem ini hanya memberikan informasi tentang pengiriman barang. Nah, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk merancang sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis web yang dapat mempermudah pelanggan untuk mengirim barang atau dalam proses pengiriman barang. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau semua wilayah dalam proses pengiriman barang. Yang kedua adalah untuk memudahkan dalam mengirim barang ke beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau langsung oleh pelanggan. Nah, sekarang saya akan masuk di bagian yang ketiga. Perancangan sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis web ini. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah tertentu atau di lingkungan perusahaan yang ada di wilayah tertentu. Dan penelitian ini berlangsung selama 2 tahun. Bahan dan alat penelitian yang kita butuhkan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama yaitu bahan yang melakukan pengamatan langsung atau observasi, melakukan wawancara dan mempelajari dasar teori, baik itu dasar pustaka dan sumber-sumber lainnya. Nah, alat yang kita gunakan terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware ini seperti komputer yang kita gunakan, komputer server, komputer klien. Softwarenya yaitu HTML, PHP, MySQL, Informix, Oracle, CBase, Solid, dan lain-lain. Serta brainware ini berfungsi sebagai alat atau programmer yang mengontrol program yang nantinya akan berfungsi sebagai pengendali server. Nah, jalan-jalan penelitian ini seperti apa? Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data yang diperlukan ada 2, yaitu primer dan sekunder. Dari data primer sendiri yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis web untuk memudahkan masyarakat dalam mengirim barang. Data sekunder sendiri yaitu adanya sistem informasi yang sangat maju. Semua perusahaan berusaha untuk memajukan perusahaannya. Data yang diperlukan adalah adanya pembuatan sistem informasi jasa pengantaran barang yang bisa diakses melalui web. Nah, sumber data ini dapat diperoleh dari yang pertama adalah narasumber, seperti responden, informan, institusi. Yang kedua adalah bahan tertulis yang kita peroleh dari dokumen resmi internal, bahan dari luar subjek. Nah, teknik pengumpulan data sendiri ada 4, yaitu observasi atau pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang pertama adalah panduan observasi. Pada panduan observasi
ada 4 bagian yang harus diperhatikan, yaitu catatan anekdot atau catatan langsung secara informal. Kemudian yang kedua itu memberi tanda pada daftar checklist yang sudah disiapkan. Yang ketiga, pencatatan atau perekaman dengan bantuan suatu alat. Yang keempat adalah mencatat pada skala penilaian. Yang kedua adalah panduan wawancara. Pada panduan wawancara ini, yang pertama adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber data, baik itu pribadi maupun kelompok. Yang kedua adalah isi pertanyaan itu harus sesuai dengan jenis data yang diperlukan, yang mengacu pada identifikasi masalah. Yang ketiga adalah jawaban dicatat secara bebas atau sudah disediakan alternatif. Jawaban dalam berbagai bentuk, entah itu tabel checking, ruang catatan, dan sebagainya. Angket. Pada bagian angket ini, yang pertama yaitu pertanyaan terbuka yang dijawab dengan kalimatnya masing-masing. Pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan, yaitu ada 2 pilihan atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Yang kelima adalah pengolahan data. Pada pengolahan data ini yang pertama adalah editing data. Yang amsuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya atau kurang lengkap, palsu, atau tidak sesuai dengan maksudnya, supaya kita bisa mengetahui apakah isi jawaban dapat dipahami dan sebagainya. Lembar jawaban yang tidak memenuhi syarat tidak perlu diolah. Yang kedua adalah bagian coding. Kita harus memberikan tanda, simbol, dan kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode dapat berupa huruf dan angka. Yang ketiga adalah tabulasi. Setiap jawaban dihitung frekuensinya dan dicatat dalam sebuah tabel. Nah, setiap tabel harus diberi nomor tabel dan judul yang ditulis dengan huruf besar secara simetris. Yang keenam adalah pembuatan program. Pada pembuatan program ini, ada tahap analisis sistem dan tahap perencanaan sistem. Nah, flowchart dari penelitian ini sendiri yaitu kita mulai dengan mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kemudian kita lanjutkan ke pembuatan program. Setelah pembuatan program kita akan melalui implementasi, kemudian pengujian program. Setelah itu dibuatkan kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah flowchart dari penelitian ini. Oke, lanjut. Nah, jadwal penelitian sendiri ini ada 2 bagian, yaitu persiapan dan proses. Nah, yang terdapat dalam persiapan yaitu yang pertama adalah pencarian judul. Kemudian yang kedua adalah seminar proposal. Setelah pencarian judul dan menemukan judul, maka diadakanlah seminar proposal. Yang kedua adalah proses. Proses ini ada 4 bagian, yaitu tahap pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, lanjut ke tahap kedua yaitu pembuatan program. Setelah pembuatan program, kita selanjutnya ke tahap yang ketiga, implementasi. Setelah melewati tahap 3 ini, kita boleh maju ke tahap keempat yaitu pengujian pada sistem. Nah, bagian penutup. Pada bagian penutup ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah penulisan laporan. Yang kedua adalah ujian program kita. Yang ketiga adalah ujian akhir. Nah, ini adalah sumber dari
proposal yang saya buat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Itu adalah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.